Halo selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk ruang rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat Komisi 1 DPR di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Dengan membawa poster, mereka mengkritik rapat tertutup yang digelar DPR. Mereka meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang TNI segera dihentikan. Hentikan Bapak Ibu! Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI! Hentikan Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Ya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI dan ditargetkan rampung bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya nanti kita kan belum ada sinkronisasi ya tim SIN dan lain sebagainya. Sejauh mana itu juga tidak mudah ya. Gitu. Pak, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar? Pak, mengingat ini kan akhir pekan begini, juga. Mengapa urgensinya? Lalu di mana tempatnya? Ya, tanya kepada pimpinan. Bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja, per undang-undangan perang, operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu. Ya, misalnya saja operasi pemberantasan teroris. Itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah ya, begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa. Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang, penghapusan larangan berbisnis bagi TNI, dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual pada anak-anak dan penyalahgunaan narkoba, pemirsa, mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Wididarma dicopot dari jabatan untuk diproses etik dan pidana atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun.
AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Kaharpin Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntuhkan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial akan menyiapkan pendampingan untuk korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP FW. Dan berikut pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi anak-anak kita. Kita ada mekanisme, kita ada SDM, kita juga ada jaringan-jaringan yang bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi kita siapkan lah apa yang dibutuhkan. Sekarang masih sedang berproses. Keinformasi lainnya, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan hari raya pada pengusaha. Menurut Sidul, tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Ini dikatakan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan hari raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW minta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran sampah. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Nah, kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Pemprov bakalan keluarin imbauan. Kayaknya nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR pasti oknum lagi, bukan ormas ya itu sih. Sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan kita bukan bikin aku. Ya pemirsa, sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil dimulai kecil-kecilan apa? Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen, telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya. Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Selain itu, Ivan juga menanggapi sidak anggota DPR RI tersebut. Menurut Ivan, hal tersebut bukan merupakan sidak namun kunjungan dan perhatian dari anggota DPR RI.
Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya. Alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut, terlebih kondisi para staf yang gajinya masih tertunggak. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Para anggota DPR RI mendukung PFN sebagai pusat konten negara agar industri film di Indonesia bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal pengangkatan vokalis grup band Seventeen Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Menurut Erick, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN bukan keputusan yang tiba-tiba. Konsolidasi BUMN ini harus dipercepat juga. Ya, salah satunya kita punya Balai Pustaka, kita punya PFN, kita punya Lokananta. Nah, ini akan dikonsolidasikan menjadi tadi bagian pusat konten atau apapun namanya yang sedang dibuat kajian. Nah, ini jadi kenapa direkrut ada orang film, ada orang musik, ya, termasuk Balai Pustaka itu kan juga bagian sejarah yang akan dikonsolidasikan. Cuma kan semua harus pilihan sama. Kalau orang bilang kenapa Pak Erick memilih Dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Jadi sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya selain itu? Ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama, ya ini pilihan yang pada saat itu dilihat di berbagai perspektif, ya diberi kesempatan. Dianggap tidak mumpuni menyandang jabatan sebagai Direktur PT Produksi Film Negara. Sebenarnya apa latar belakang Irfan, pemirsa? Dan berikut profilnya. Ivan Seventeen, Dirut PT Produksi Film Negara bernama asli Rivan Fajarsyah. Lahir di Yogyakarta 16 Maret 1983. Ivan pun menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dari SD hingga SMA. Ivan berkuliah jurusan ekonomi dan bisnis di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan lulus tahun 2005. Ivan bergabung menjadi vokalis Seventeen tahun 1999 dan setelah anggota bandnya meninggal tahun 2018, Ivan bersolo karir pada tahun 2020. Banyak album yang sudah dihasilkan Ivan selama bergabung di Seventeen. Sementara solo karirnya, Ivan merilis satu album berjudul 17 pada tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2020, Ivan memproduseri film dokumenter perjalanan hidupnya bersama Seventeen berjudul Kemarin pada tahun 2020.
Ivan pernah merilis lagu kebangsaan berjudul Pernah di Sana pada awal tahun 2025. Dalam dunia politik, Ivan gagal 2 kali saat pemilu, yaitu tahun 2014 dengan Dapil DI Yogyakarta bersama Partai Gerindra dan tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Indonesia akan segera mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.